Setelah kita merumuskan masalah penelitian tindakan kelas, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah merencanakan tindakan. Ibu dan Bapak, paling tidak ada dua hal yang kita lakukan di dalam merencanakan tindakan ini, yaitu yang pertama, kita mengajukan hipotesis penelitian. Hipotesis ini adalah kesimpulan sementara atau solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah kita menganalisis kelayakan hipotesis itu, yaitu kita melihat daya dukung, sumber daya, kemampuan siswa, iklim sekolah, dan lingkungan kelas tentunya. Yang mana yang paling bisa untuk mengatasi masalah yang kita hadapi itu. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya kita menjelaskan langkah-langkah di dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, maka ada beberapa langkah yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah menyiapkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang kedua adalah melaksanakan penelitian tindakan kelas. Di dalam menyiapkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, ada beberapa hal yang kita lakukan. Misalnya, kita menyiapkan atau menyusun rencana pembelajaran yang biasa kita sebut dengan RPP atau menyusun RPP. Yang kedua adalah menyiapkan fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran. Misalnya, kita siapkan media, kita siapkan lingkungan kelasnya, kita siapkan instrumennya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kita menyiapkan cara untuk mengambil data. Bisa dengan merekam, bisa nanti dengan instrumen lainnya. Kemudian yang keempat, jika perlu, sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, kita lakukan yang namanya simulasi. Tahap berikutnya adalah kita melaksanakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu kita lakukan sebagaimana kita mengajar biasa. Jadi tidak ada perubahan yang mendasar ketika kita melakukan PTK dengan tidak melakukan PTK. Jadi sama seperti kita mengajar pada umumnya. Dan yang kedua, kita lakukan ketika kita sedang PTK, mencatat atau mendokumentasikan semua aktivitas pembelajaran tersebut. Nah, disitulah kita bisa menganalisis nantinya data yang kita peroleh. Kita bisa lakukan analisis apakah ada peningkatan, perbaikan, perubahan atau tidak. Nah, Ibu Bapak sekalian, saat kita melaksanakan penelitian tindakan kelas, yang paling penting itu adalah mencatat semua yang kita lakukan. Maka di dalam penelitian tindakan kelas nanti ada beberapa teknik yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya kita bisa dengan observasi, mengamati, bisa juga kita dengan instrumen angket, bisa tes, bisa juga kita lakukan dengan wawancara dan seterusnya. Ada banyak teknik di dalam kita mengumpulkan data. Setelah data itu terkumpul, maka tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kita perlu nanti mengumpulkan data itu lalu dianalisis sedemikian rupa sehingga itu nanti bisa kita refleksikan apakah di dalam treatment kita, tindakan kita itu sudah ada perbaikan atau belum, sudah ada peningkatan atau belum. Jika sudah, pada bagian mana? Jika belum, pada bagian mana? Nah, yang belum itu nanti kita akan upayakan diperbaiki pada siklus berikutnya. Siklus berikutnya itulah yang disebut dengan tindak lanjut. Jadi upaya kita melakukan perbaikan pada
periode berikutnya itu disebut dengan siklus. Makanya disebut dengan siklus pertama atau siklus kedua. Siklus kedua itu merupakan upaya perbaikan kita atas catatan-catatan kita di siklus pertama. Ibu Bapak, itulah video kita kali ini membahas tentang tahapan di dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana kita mengidentifikasi masalah di dalam pembelajaran kita, kemudian bagaimana kita merencanakan perbaikan atau tindakan, kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkah kita di dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, pengambilan data dan analisis, serta tindak lanjut. Sampai jumpa pada video berikutnya, kita akan membahas tentang proposal penelitian tindakan kelas. Salam PTK.